Tanda tangan elektronik sebenarnya adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh lembaga yang sesuai ketentuan itu menerbitkan adalah Badan Sertifikasi Elektronik atau BSRE di bawah salah satu OPT lah, di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun Anda berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua. Dengan saya di sini Jimmy Palangan. Melalui podcast Tobi, Torang Bisa Bicara, akan memberikan layanan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua inovatif. Untuk kesempatan hari ini, sudah hadir di sebelah saya Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Bapak Jerry Agus Yanto Eskom. Selamat sore Pak Jerry. Selamat sore Bung Jimmy, luar biasa ya. Salam sehat Pak. Siap. Pak, ini sebelum kita masuk dalam topik bagaimana keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika di Provinsi Papua, dan topik kita pada sore hari ini potret kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua. Ada beberapa pertanyaan sedikit, Bapak mungkin bisa cerita apa layanan informasi apa saja yang sudah ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua. Silakan Pak. Terima kasih Bung Jimmy, dan tentunya bagi kita semua. Jadi Dinas Komunikasi dan Informatika ini kan adalah dinas teknis yang membantu Bapak Gubernur Papua dalam urusan komunikasi dan informatika. Di dalam urusan komunikasi informatika itu ada beberapa urusan-urusan yang harus kita lakukan untuk membantu Bapak Gubernur melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, salah satu urusan daripada urusan komunikasi dan informatika itu adalah pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik itu banyak sekali, mulai dari tata kelola, kelembagaan, kemudian penyediaan infrastruktur, penyediaan konten-konten ataupun aplikasi-aplikasi untuk mendukung SPBI itu, pelaksanaan pengamanan informasi dan sebagainya. Dan untuk kali ini memang kita nggak akan bahas semua, Bu. Yeah. Karena kan kalau kita bahas semua ini lumayan juga waktu itu, kan kita sebagai dinas teknis. Yeah. Mungkin saya batasin sedikit lah. Beberapa waktu yang lalu untuk memacu pertumbuhan, memacu sistem pemerintahan berbasis elektronik itu, pemerintah Provinsi Papua concern di dalam mendigitalisasi beberapa dokumen-dokumen yang dikelola oleh SKPD teknis. Salah satunya adalah dokumen-dokumen di bidang kepegawaian, dokumen-dokumen di bidang keuangan, dan juga ada dalam pengelolaan surat-surat yang sifatnya umum. Nah, kita tahu pada bulan Juli waktu itu, sekitar tanggal 12 Juli, Bapak Gubernur melalui Pak Sekda meluncurkan tanda tangan elektronik untuk e-office dan peluncuran Simda Simda yang terintegrasi dengan tanda tangan elektronik. Oh, tanda tangan. Ya, ini yang kita mau sampaikan lah kepada Bung Jimmy. Jadi salah satunya adalah mengenai penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen-dokumen di samping kepegawaian yang kita sampaikan tadi, juga ada dokumen-dokumen keuangan dan juga pada pengelolaan surat menyurat yang sifatnya adalah umum gitu ya. Ini kita lakukan menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik sebenarnya adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh lembaga yang sesuai ketentuan itu menerbitkan adalah Badan Sertifikasi Elektronik atau BSRE di bawah salah satu OPT lah, di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, kita menggunakan itu. Secara khusus untuk Dinas Kominfo sudah kita gunakan, dan saat ini kita sangat mudah sekali melihat, memonitor berapa sih surat yang masuk, surat keluar. Ya, berapa surat keluar, kemudian
berapa juga surat-surat yang kita lakukan digitalisasi pada saat proses penandatangannya itu kita sudah lakukan semua. Saya dengar di Dinas Kominfo ini sudah jalan Pak ini surat tanda tangan elektronik nih Pak. Iya, sudah jalan semenjak waktu itu diluncurkan oleh Bapak Sekda. Kita langsung melakukan itu dan mulai 1 Agustus waktu itu kita pengelolaan surat-surat yang ada pada Dinas Kominfo itu totally kita menggunakan namanya sistem aplikasi e-office. Dan itu sudah berjalan, termasuk saat ini kita sudah mengembangkan Bung Jimmy. Itu namanya aplikasi perjalanan dinas menggunakan tanda tangan elektronik. Dan itu kita sudah laksanakan. Dan syukurlah semuanya bisa berjalan dengan baik dan ya maksimal. Itu pun adalah bagian daripada inovasi yang kita harus pacu untuk menumbuh kembangkan digitalisasi pada pengelolaan pemerintahan yang ada di pemerintah Provinsi Papua. Baik, terima kasih Pak Kadis, sangat informatif sekali apa yang Bapak sampaikan. Yang saya mau tanyakan, kira-kira Sobat Tobi di rumah juga ingin tahu. Karena ini adalah satu aplikasi yang baru, tentunya mungkin ada waktu pelaksanaan pertama itu pasti ada sedikit kendala-kendala. Mungkin ada Pak bisa cerita bagaimana sedikit kendala atau bisa mungkin langsung berjalan dengan baik atau bagaimana Pak? Ya pastilah dalam suatu penerapan saat memindahkan suatu kebiasaan dari manual kepada prinsip-prinsip digital pasti kita harus banyak kekurangan dan kelebihan di situ. Tapi saat itu ya kita sangat apresiasi kepada teman-teman di Sekolah Dinas Komunikasi dan Informatika, mereka langsung beradaptasi gitu ya. Beradaptasi memang 1-2 hari itu ada sedikit kesalahan, itu hal yang wajar dan kita langsung memperbaikinya, bahkan sistem itu terus kita kembangkan gitu loh. Dan itu tidak terlepas juga atas semangat untuk kita terus belajar meningkatkan kapasitas SDM yang ada pada kita. Jadi begitu. Baik Pak, tentunya selaku bidang teknis Pak ya, pastilah sedikit kendala itu pasti ada, tapi kan kami percaya teman-teman di sini juga sudah punya kapasitas yang baik. Atas bimbingan Bapak pasti teman-teman bisa segera melakukan hal itu. Yang kedua Pak, mungkin teman-teman Tobi di rumah ingin lebih jelas mengetahui bahwa apa yang melatar belakangi munculnya podcast Tobi atau Torang Bisa Bicara, dan kira-kira tujuannya apa ini Pak? Ya, jadi begini, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa selain urusan pengelolaan e-government di Pemprov Papua, tugas yang juga tidak kalah pentingnya adalah pada pengelolaan komunikasi publik. Nah, kalau kita bicara pengelolaan komunikasi publik itu juga sangat luas. Yeah. Nah, salah satu strategi yang kita gunakan saat ini adalah bagaimana komunikasi publik Pemprov Papua itu bisa menjangkau semua lapisan. Nah, kita tahu saat ini pengguna media sosial ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Jadi kita tahu bahwa ada sekitar 270 juta penduduk Indonesia itu kurang lebih 70%-nya itu sudah terhubung dengan media sosial gitu loh. Walaupun di Papua itu sekitar 1 atau 2% daripada itu karena memang jumlah kita yang nggak begitu besar dibandingkan di Jawa, infrastruktur kita juga nggak begitu settle seperti di sebelah barat sana, tetapi bagian ini juga yang akan kita jangkau gitu. Nah dengan Tobi dengan podcast ini kan biasa ini anak-anak muda ya toh, bahkan bukan anak muda saja, bahkan orang-orang yang sekarang sudah yang usia lanjut. Ya usia yang seperti contoh lah ya, senior kita. Minta maaf ada beberapa mantan menteri kita juga memberikan literasi kepada publik juga melalui podcast. Apa salahnya kita sebagai dinas teknis menggunakan sarana ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan yang ada di Papua ya toh. Kemudian isu-isu bahkan mungkin gaya-gaya hidup di Papua saat ini. Nah, itu kita sampaikan lewat media ini. Intinya adalah Tobi podcast itu adalah bagian dari strategi komunikasi publik yang kita lakukan di samping tentunya media-media lain yang ada. Nah, kita tahu bahwa Pemprov Papua itu kan
Di samping kita melakukan kerjasama dengan para media-media mainstream, kemudian media-media online, kita juga punya juga media-media sosial yang kita kelola, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, ada TikTok juga kita punya. Nah, saat ini kita coba sasar juga melalui media podcast ini. Diharapkan dengan podcast ini kita lebih mendekatkan kepada semua lapisan, gitu loh. Baik itu anak-anak muda, kemudian ya orang-orang yang mungkin sudah dewasa, ya artinya itu adalah bagian strategi yang kita lakukan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan publik kepada masyarakat terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pemprov Papua sampai dengan saat ini. Baik, dengan arti bahwa dengan adanya Tobi tidak membatasi waktu, jarak, umur, dan ini siapa saja bisa mendapatkan informasi lewat Tobi nih Pak ya? Oh iyalah, kan Tobi ini kan nanti kan ada di live di YouTube ya Bung Jimmy ya? Iya, di YouTube Pemprov Papua ya? Iya, YouTube Papua. Itu adalah bagian yang strategi kita gunakan kan selama YouTube selama para penggiat media ini membuka YouTube pasti akan melihat luar biasa ini Pemprov Papua melakukan hal-hal yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Baik Pak Kadis, terima kasih. Ada sedikit lagi Pak, ini yang saya mau tambahkan tentang podcast. Podcast ini kan sesuatu yang baru tentunya dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala. Kira-kira ada tidak dari Bapak untuk dengan peningkatan SD mungkin mengadakan pelatihan atau apa yang sama dengan itu Pak? Kira-kira bagaimana Pak? Iya, jadi pastinya semua perangkat itu butuh orang. Nah, kita belajar sekarang ini kan istilahnya tidak dibatasi ruang, waktu, asalkan ada kemauan dan semangat untuk belajar itu. Saya selalu memotivasi para SDM kita untuk ayolah kita meningkatkan kapasitas kita dengan berbagai metode. Mungkin tidak seperti konvensional dulu harus ikut pelatihan pelatihan itu, tapi kan banyak tuh tutorial di YouTube sudah banyak. Di YouTube juga ada. Kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan publik lewat literasi di media-media yang ada itu kan kita belajar lah. Intinya setiap saat kita harus belajar, dan kendala itu saya rasa dengan semangat bersama seluruh tim yang ada di Dinas Kominfo, saya sangat yakin bahwa kita juga bisa menjadi podcast ini akan menjadi salah satu inovasi kita untuk menjangkau publik yang ada khususnya di media sosial. Itulah. Baik, terima kasih Pak Sobat Tobi dimanapun berada. Demikian sedikit penjelasan tentang podcast oleh Bapak Kadis Kominfo. Saat ini saya akan mau tanya satu lagi Pak. Mungkin masih ini ya. Kita kan ada kerjasama dengan TVRI, dengan RRI, dan ada beberapa TV swasta. Kira-kira perbedaan podcast dengan TVRI, RRI atau TV-TV swasta yang lain tuh di mana Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, strategi komunikasi publik kita ini kan banyak ya. Di samping kita kerjasama dengan media-media mainstream yang seperti disampaikan oleh Bung Jimmy tadi, ada TVRI, RRI, kemudian kita juga bekerja sama juga dengan rekan-rekan media yang ada di online. Ini adalah salah satu strategi komunikasi lah, bagaimana informasi terkait pembangunan yang ada di Papua ataupun kinerja yang dilakukan oleh Pemprov Papua ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Tetapi kalau untuk podcast yang kita kelola ini adalah juga bagian daripada itu semua. Jadi tetapi di sini kita mungkin kan kita create sendiri. Tema-temanya juga kita lakukan dengan kondisi yang ada sesuai perkembangan yang ada lah. Jadi banyak hal sebagai insight teknis kita untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat informasi-informasi ataupun hal-hal yang kita bisa sampaikan kepada publik lah, semacam itu. Karena Bung Jimmy harus ketahui juga di samping kerjasama dengan media-media, kita sebagai instansi atau dalam hal ini badan publik juga
juga punya kewajiban secara khusus menyampaikan apa yang kita kerjakan kepada masyarakat. Karena ini memang kalau kita lihat ada undang-undang keterbukaan informasi publik ya, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, itu kewajiban badan publik menyampaikan itu kepada masyarakat, tetapi dalam tanda petik dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Itu banyak yang kita sudah lakukan, dan saat ini sedang juga berjalan. Ada PPID, kemudian ada juga peraturan-peraturan yang kita sudah siapkan untuk itu. Tapi mungkin itu nantilah di kesempatan lain kita akan bicara lebih detail terkait dengan itu. Iya, Pak Kadis. Satu lagi terakhir nih Pak Kadis. Kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan untuk OPD yang lain untuk bisa memanfaatkan TOBI yang ada saat ini yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika? Ya, kami selaku instansi teknis di Pemprov Papua yang bertanggung jawab dalam urusan komunikasi publik, ya kita mengharapkanlah kepada seluruh SKPD, ayo kita bersama-sama menyampaikan hal-hal yang sesuai ketentuan itu bisa tersaji kepada publik gitu ya. Sehingga kita sebagai SKPD yang ada di Pemprov Papua ini lebih dekat kepada masyarakat. Melalui komunikasi ini adalah bagian bagaimana kita mendekatkan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi nantilah pada kesempatan-kesempatan lain pasti kita akan undang lah kepala-kepala SKPD untuk menyampaikan mungkin program-program apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat di Papua itu. Akhirnya mereka iyalah ada itu ada ini, kan kita tahu lah. Masyarakat bisa tahu Pak ya. Iya, begitu Bung Jimmy ya. Baik Pak Kadis. Sobat TOBI dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang sejenak dengan Bapak Kadis Kominfo, Bapak Jerry Agus Yudianto, dan sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa berjumpa lagi. Papua Kreatif, Papua Informatif.